Masya Allah. Sebelah sini. Oke. Bentar ya dok. Bentar ya dok. Asyhadu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pengen setiap hari istrinya pakai hijab nggak? Doakan. Pak Ustadz yang bilang amin loh. Banget dipakai jadi banyak hambatan, banyak yang nggak suka, banyak yang terang-terangan. Bahkan ketika aku belajar dengan seorang ustadz, tiba-tiba handphoneku bunyi di grup, jangan masuk Islam ya. Oh, banyak yang chat gitu dari keluarga. Ya, dari keluarga besar ya. Ya aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa menyalahkan mereka karena dulu pun aku juga nggak suka loh dengan agama Islam. Dulu pun. Oh, sempat dong. Karena stigma sih. Setelah aku belajar lebih banyak, ternyata bukan Islamnya yang bermasalah. Islamnya tuh sangat indah, Islamnya sangat bagus. Islamnya justru membuat aturan yang banyak banget yang bisa merubah diriku jadi lebih baik. Ini kita lagi launching hijab. Jadi ini kolaborasi Rea Ricis, Richard Lee dan juga Jovian Mandagi. Kita lagi bikin brand hijab yang baru namanya Gadis Hijab. Itu pakai teknologi airboil, jadi breathable. Kainnya itu benar-benar teknologi yang kayak bisa bernapas gitu ya, adem. Ini dipakai langsung oleh istri, adem dan enak banget dipakai. Jadi pas dipakai itu mudah dibentuk, nggak kusut, nggak budek, nggak apa ya. Pokoknya pas dipakai itu enak banget, langsung enak banget lah. Nggak pakai susah banget, nggak susah di styling, dan yang paling enak motifnya cantik, trendy, dan dia itu bisa bernafas sehingga nggak apa yang mengurangi resiko terjadinya jerawat dan ketumpi. Menurutku itu kalau segala sesuatu, kalau misalnya istri aku bilang gas, aku akan gas. Kalau istri aku bilang enggak, aku nggak akan lakukan. Jadi kalau misalnya aku selalu ngomong kalau bikin usaha, aku mau buat ini, terus dia bilang oke, aku akan lakukan. Dan pada waktu itu aku di rumah, aku masih ingat pada waktu itu lagi mau mandi waktu itu, aku bilang dengan dia, aku mau yang bikin hijab. Oke, buatlah katanya. Nanti aku yang jualin, dia bilang seperti itu. Masih ingat kan janjinya? Apa istrinya juga belajar istiqomah untuk belajar hijab mungkin? Doakan ya, doakan saja. Ada waktunya aku akan informasi kalian semuanya, tapi sekarang yang jelas bukan sekarang waktunya yang tepat. Sekarang saya lebih pengen daripada ngomong, lebih pengen tunjukin karya dulu aja. Itu jauh lebih penting sih, jauh lebih penting, jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat untuk banyak orang. Melahirkan hijab ini kan jauh lebih banyak manfaatnya untuk umat muslim di luar sana. Makin cantik nggak sih? Cantik banget loh, cantik banget. Aku ngelihat dia itu kan karakternya sudah kalem ya. Kan kalau aku kan bersemangat ya. Kalau dia itu kan kalem banget sudah. Tanpa hijab pun kalem. Tadi dihijabin oleh Rea Ricis, jadi lebih kalem lagi loh. Sumpah. Beneran cakep banget. Ya pokoknya ini kita keinginan kita pengen melihat wanita Indonesia yang soleha dan cantik jadinya. Terus Iya. karena hijabnya bagus, jadi kelihatan kayak ibu-ibu pejabat kaya gitu. Iya. Kelihatan kayak orang kaya. Iya, tapi nggak kelihatan, Pejabat. tua, jadi kelihatan tetap muda, tapi kelihatan elegan, kelihatan kaya, Kelihatan elegan ya. kelihatan mewah. Jadi pengen setiap hari istrinya pakai hijab nggak? Doakan. Sebenarnya kita sudah konsepin ini, lahirnya itu pengennya di bulan Januari ya, tapi agak telat dikit, mundur jadi di bulan Februari. Nggak apa-apa, ini adalah right momen-momen yang tepat. Saat ini aku nggak mau share terlalu banyak. Sekali lagi aku balikin ke hukum, ke pihak penyidik, nanti semuanya sesuai dengan hukum yang berlaku saja. Kalau memang aku salah,
ya biarkan aku pertanggungjawabkan. Kalau misalnya memang aku benar dan juga pihak yang di sebelah sana salah, biarkan pihak yang wajib saja yang memutuskan. Jadi semuanya fair, daripada perang opini, ribut, huru-hara, aku males gitu. Berarti kalau misalnya, aku nggak ada masalah, aku kan tukang review. Jadi kalau misalnya di review boleh nggak? Boleh. Tapi yang jelas jangan ada tendensi. Kalau kamu 78 kali kontenin orang itu namanya sudah tendensi. Kalau kamu setiap hari kontenin orang itu sampai ke hal-hal pribadinya, itu namanya tendensi. Tapi kalau kamu nge-review produknya, ini jelek, ini kurang bagus, ini packagingnya kurang cantik, ini dalamnya kurang bagus, nggak ada masalah, aku nggak sakit hati sedikit pun. Silakan, ini bagus, ini jelek, ini kurang, ini sangat bagus, nggak apa-apa. Bagi itu sama saja. Kalau jelek aku akan buat lebih bagus, kalau bagus aku akan buat lebih bagus lagi. Yang penting nggak ada tendensi, itu aja sih. Kalau kosmetik yang berbahaya kita berantas. يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda, dan tidak semua perjalanan dimulai dari tempat yang sama. Ada yang sejak kecil telah mengenal iman, namun ada pula yang menemukan keyakinan setelah melewati pencarian panjang. Kisah ini bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang bagaimana hati perlahan menemukan ketenangan. Perjalanan ini tidak datang dengan gemuruh atau paksaan, tetapi hadir dalam diam dan perenungan. Di balik kehidupan yang tampak mapan dan penuh pencapaian, seringkali ada ruang kosong yang tak terlihat. Dr. Richard Lee dikenal publik sebagai sosok rasional, kritis, dan berani menyampaikan pendapat di hadapan banyak orang. Namun di balik semua itu, ia tetaplah manusia yang memiliki hati dan kegelisahan. Kesibukan dunia, sorotan kamera, dan tuntutan pekerjaan tidak selalu sejalan dengan ketenangan batin. Ada saat-saat tertentu ketika pertanyaan tentang makna hidup muncul tanpa diundang. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan logika atau pencapaian materi. Pada titik inilah perenungan mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Bukan karena ajakan seseorang, bukan pula karena tekanan lingkungan, melainkan karena dorongan dari dalam hati yang terus meminta jawaban. Malam menjadi waktu paling sunyi, ketika pikiran dan hati saling berbicara. Dalam keheningan itulah, pencarian makna hidup semakin terasa nyata. Ia mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sekadar tentang berhasil atau gagal di mata manusia, tetapi tentang ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Sedikit demi sedikit, ketertarikan pada nilai-nilai spiritual mulai tumbuh. Nilai tentang keikhlasan, kesabaran, dan kepasrahan kepada Tuhan. Semua itu hadir tanpa paksaan, tanpa janji, dan tanpa syarat. Hanya berupa rasa ingin memahami lebih dalam. Keinginan untuk menemukan jawaban yang selama ini terasa jauh. Perjalanan ini tidak dibagikan kepada banyak orang. Karena tidak semua proses harus disaksikan publik. Ada hal-hal yang cukup disimpan sebagai dialog antara diri dan Sang Pencipta. Disinilah langkah awal itu dimulai. Langkah yang tenang, pelan, dan penuh kehati-hatian. Sebuah perjalanan yang kelak akan mengubah arah hidupnya, keheningan yang dulu terasa biasa, kini berubah menjadi ruang perenungan yang dalam. Setelah langkah awal itu dimulai, hati tidak lagi berjalan dengan arah yang sama seperti sebelumnya. Ada kegelisahan yang muncul, namun bukan kegelisahan yang menakutkan, melainkan kegelisahan yang justru mengajak untuk berpikir lebih jujur tentang diri sendiri. Tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Tentang apa yang selama ini dikejar, dan apa yang sebenarnya dicari. Dr. Richard Lee mulai menyadari bahwa tidak semua jawaban bisa ditemukan di dunia luar. Sebagian justru tersembunyi di dalam hati, menunggu untuk disadari. Rutinitas tetap berjalan seperti biasa, pekerjaan tetap dijalani dengan tanggung jawab. Namun di sela-sela itu, ada ruang batin yang terus bertanya, mengapa ketenangan terasa begitu mahal,
padahal semua terlihat cukup. Mengapa hati masih merasa kosong, meski pencapaian demi pencapaian telah diraih? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang sekaligus. Ia hadir perlahan, namun konsisten. Seolah mengetuk pintu hati, meminta untuk dibukakan. Dalam proses itu, ia mulai lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lebih banyak mengamati daripada menilai. Ia melihat bagaimana sebagian orang menjalani hidup dengan kesederhanaan, namun penuh ketenangan. Sesuatu yang selama ini terasa jauh. Di saat yang sama, ia mulai memahami bahwa pencarian ini tidak bisa dipercepat. Tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa ditentukan akhirnya. Semua harus dijalani dengan kesabaran. Ada keraguan, tentu saja. Karena setiap perubahan besar selalu disertai pertanyaan. Besar, namun keraguan itu tidak membuatnya mundur. Justru menjadi bagian dari proses memahami. Bahwa iman bukan tentang tidak pernah ragu, tetapi tentang terus mencari di tengah keraguan. Malam-malam kembali menjadi saksi bisu. Saat dunia terdiam, dan hati berbicara tanpa topeng. Disitulah kejujuran pada diri sendiri mulai tumbuh. Mengakui bahwa ada sesuatu yang sedang dicari. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan pada fase inilah, pencarian itu mulai terasa semakin dekat. Bukan sebagai jawaban instan, melainkan sebagai panggilan yang lembut, namun nyata. Pencarian itu akhirnya membawanya pada fase yang lebih sunyi dan lebih dalam. Bukan lagi sekadar bertanya, melainkan mulai mendengarkan. Pada titik ini, Dr. Richard Lee tidak sedang mencari pembenaran. Ia hanya ingin memahami, tanpa prasangka, tanpa perlawanan. Proses ini ia jalani secara pribadi, jauh dari sorotan publik. Karena ia sadar, tidak semua perjalanan harus dibagikan sejak awal. Ia mulai membaca, mendengar, dan mengamati dengan hati yang lebih terbuka. Bukan untuk membandingkan, melainkan untuk mengenal. Sedikit demi sedikit, nilai-nilai Islam mulai hadir dalam perenungannya. Tentang keesaan Tuhan, tentang kepasrahan, tentang hidup yang dijalani dengan kesadaran. Semua itu terasa berbeda dari yang ia bayangkan sebelumnya. Tidak keras, tidak memaksa, dan tidak menakutkan. Justru terasa tenang dan meneduhkan. Ia mulai memahami bahwa Islam bukan hanya tentang ritual, melainkan tentang cara memandang hidup dan menyikapi ujian. Tentang menerima, bukan melawan. Tentang berserah, tanpa kehilangan ikhtiar. Dalam proses belajar ini, tidak ada yang instan. Banyak hal yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun ia tidak merasa perlu terburu-buru. Karena keyakinan tidak tumbuh dari paksaan. Ia tumbuh dari pemahaman dan kejujuran. Ada momen-momen di mana hatinya tersentuh tanpa alasan yang jelas. Bukan karena argumen, tetapi karena rasa. Rasa tenang yang datang tanpa diminta. Pada saat itulah ia mulai menyadari satu hal penting. Bahwa pencarian ini bukan sekadar perjalanan intelektual. Melainkan perjalanan hati yang pelan-pelan menemukan arah. Dan di fase ini, langkahnya semakin mantap. Bukan karena sudah yakin sepenuhnya. Tetapi karena ia merasa sedang berada di jalan yang benar. Ada satu titik dalam perjalanan hidup, ketika pencarian tidak lagi sekadar bertanya. Titik di mana hati mulai merasa cukup dengan jawaban yang ditemukannya. Bagi Dr. Richard Lee, titik itu datang tanpa tanda-tanda besar. Tidak ada peristiwa dramatis, tidak ada dorongan dari siapapun. Hanya ada ketenangan yang perlahan menetap di dalam hati. Sebuah rasa yakin yang tidak berteriak, namun terasa nyata. Pada fase ini, ia menyadari bahwa keyakinan tidak selalu datang dalam bentuk kepastian mutlak. Terkadang, ia hadir sebagai keberanian untuk melangkah. Melangkah meski masih belajar, melangkah meski belum sempurna. Keputusan besar itu tidak ia ambil dengan tergesa-gesa. Ia dipikirkan, direnungkan, dan dipertimbangkan dengan penuh kesadaran. Karena ia tahu, ini bukan sekadar perubahan status, melainkan pilihan jalan hidup. Dalam kesederhanaan, ia akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan untuk disaksikan banyak orang. Bukan pula untuk mendapatkan pengakuan. Melainkan sebagai bentuk ketundukan hati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Momen itu berlangsung tenang, hampir tanpa suara. Namun dampaknya begitu besar di dalam batin. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena semua pertanyaan telah terjawab. Melainkan karena hati merasa telah pulang. Sejak saat itu, Islam bukan lagi sekadar pengetahuan. Ia menjadi pegangan, menjadi arah, menjadi jalan yang ingin ia jalani dengan kesungguhan. Ia sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Masih banyak yang harus dipelajari.
Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Namun langkah pertama telah diambil. Dan dari situlah, babak baru dalam hidupnya dimulai. Setelah keputusan besar itu diambil, satu hal yang tidak bisa dihindari adalah reaksi dari orang-orang terdekat. Keluarga menjadi lingkaran pertama yang merasakan perubahan tersebut. Bagi Dr. Richard Lee, langkah ini bukan hanya perjalanan pribadi, tetapi juga perjalanan yang menyentuh kehidupan orang-orang yang ia cintai. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda, dan tidak semua perubahan bisa langsung dimengerti. Namun ia memilih untuk menyampaikan semuanya dengan jujur dan tenang, tanpa tekanan, tanpa tuntutan, dan tanpa paksaan kepada siapapun, termasuk kepada sang istri dan keluarga terdekat. Di tengah ramainya perbincangan publik, banyak spekulasi bermunculan. Salah satunya adalah kabar bahwa sang istri akan mengikuti langkah yang sama. Namun hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi yang menyebutkan hal tersebut. Yang ada justru sikap saling menghormati dan saling mendukung sebagai pasangan. Perbedaan keyakinan tidak dijadikan alasan untuk menjauh. Sebaliknya, menjadi ruang untuk belajar memahami satu sama lain. Dalam Islam sendiri diajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Setiap hati memiliki waktunya masing-masing. Dan setiap perjalanan iman adalah urusan pribadi antara manusia dan Tuhannya. Dr. Richard Lee memilih menjaga keharmonisan keluarga di atas segalanya. Ia tidak ingin perjalanan spiritualnya menjadi beban bagi orang lain. Sebaliknya, ia ingin menunjukkan bahwa perubahan bisa berjalan berdampingan dengan kasih sayang. Publik mungkin terus bertanya dan berspekulasi. Namun ia memilih untuk tidak memperbesar rumor yang belum tentu benar. Karena yang paling penting bukanlah penilaian orang, melainkan kedamaian di dalam rumah dan di dalam hati. Ia percaya bahwa waktu akan menjawab segalanya, dan bahwa setiap manusia memiliki jalannya sendiri menuju keyakinan. Pada akhirnya, keluarga tetap menjadi tempat kembali. Tempat untuk saling menguatkan di tengah perubahan. Dan disinilah ia belajar bahwa toleransi bukan sekadar kata, melainkan sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi seorang mualaf bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari proses yang sesungguhnya. Setelah keputusan itu diambil, ujian justru mulai berdatangan dengan cara yang tidak selalu terlihat. Bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri sendiri. Ada rasa canggung, ada rasa takut salah, dan ada rasa ragu saat melangkah. Hal-hal yang sebelumnya terasa asing kini harus dipelajari dari awal. Mulai dari ibadah, adab, hingga cara memandang hidup dengan kacamata baru. Ia menyadari bahwa menjadi muslim bukan tentang terlihat sempurna, melainkan tentang kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dalam proses itu, kesalahan bukan sesuatu yang memalukan. Kesalahan justru menjadi bagian dari pembelajaran. Ada hari-hari di mana ia merasa begitu dekat dengan ketenangan. Namun ada pula hari-hari di mana ia merasa belum pantas. Perasaan ini datang silih berganti, menguji kesabaran dan keikhlasan. Di tengah proses belajar tersebut, komentar publik pun bermunculan. Ada yang mendukung dengan tulus, ada pula yang meragukan niatnya. Namun ia memilih untuk tidak terjebak dalam penilaian manusia. Karena ia sadar, yang mengetahui isi hati hanyalah Tuhan. Ia belajar untuk merendahkan ego dan memperkuat niat. Belajar bahwa iman tidak diukur dari seberapa cepat seseorang berubah, tetapi dari seberapa konsisten ia berusaha. Dalam kesederhanaan, ia mulai menikmati proses ini. Proses yang pelan, namun penuh makna. Setiap langkah kecil terasa berarti. Setiap usaha terasa dihargai. Ia belajar bahwa Islam adalah tentang keseimbangan antara usaha dan tawakal, antara ikhtiar dan kepasrahan. Dan di fase inilah, ia mulai memahami satu hal penting, bahwa ujian bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda bahwa perjalanan sedang dijalani dengan sungguh-sungguh. Seiring berjalannya waktu, perjalanan ini mulai memberinya banyak pelajaran berharga. Bukan hanya tentang agama, tetapi tentang cara memandang kehidupan secara utuh. Dr. Richard Lee menyadari bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Tidak semua orang berjalan di jalur yang sama, dan tidak semua sampai di waktu yang sama. Dari proses ini, ia belajar untuk tidak mudah menghakimi. Karena apa yang tampak di luar, seringkali tidak mencerminkan apa yang terjadi di dalam hati. Ia juga belajar bahwa hidayah bukanlah sesuatu yang bisa diwariskan atau dipaksakan. Hidayah adalah anugerah yang datang pada waktu yang telah ditetapkan. Tugas manusia hanyalah membuka diri dan menjaga niat. Melalui pengalamannya, ia ingin menyampaikan pesan sederhana,
bahwa mencari kebenaran bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah bentuk keberanian yang jarang dimiliki. Berani bertanya, berani ragu, dan berani jujur pada diri sendiri. Ia berharap kisah ini tidak dijadikan bahan perdebatan. Bukan pula dijadikan alat untuk merasa paling benar. Tetapi dijadikan pengingat bahwa setiap orang sedang berjalan. Ada yang masih di awal, ada yang sudah jauh melangkah. Dan semua layak dihormati. Ia juga menyadari bahwa menjadi mualaf bukan berarti langsung menjadi teladan. Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Masih banyak pelajaran yang harus dipelajari dengan rendah hati. Namun niat untuk terus belajar itulah yang ingin ia jaga. Ia ingin menjalani hidup dengan lebih tenang dan bermakna. Bukan untuk dipuji, bukan untuk diakui, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan jika kisah ini bisa memberi satu pelajaran kecil bagi siapapun yang mendengarnya, maka itulah berkah yang paling berharga. Setiap perjalanan hidup pada akhirnya akan sampai pada satu titik perenungan. Titik di mana manusia menyadari bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan. Perjalanan hidayah ini bukanlah akhir cerita, melainkan awal dari proses panjang yang akan terus berjalan. Dr. Richard Lee memahami bahwa menjadi seorang muslim adalah tentang istiqomah, tentang jatuh dan bangkit, tentang belajar tanpa henti, meski langkah terasa pelan. Ia tidak mengklaim telah menjadi pribadi yang lebih baik dari orang lain. Ia hanya berusaha menjadi versi dirinya yang lebih jujur di hadapan Tuhan. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari penuh keraguan dan hari-hari penuh harapan. Namun selama niat dijaga, setiap langkah akan bernilai ibadah. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk mengubah keyakinan siapapun. Tidak pula untuk menghakimi pilihan orang lain. Melainkan sebagai pengingat bahwa hidayah bisa datang dengan cara yang lembut. Dan seringkali, ia datang ketika hati siap untuk menerima. Semoga siapapun yang mendengar kisah ini dapat mengambil hikmah. Tentang kesabaran, tentang toleransi, dan tentang pentingnya menjaga hati agar tetap rendah. Mari kita doakan agar setiap langkah yang diambil selalu diberkahi. Agar niat yang tulus selalu dikuatkan. Dan agar kita semua diberi petunjuk sesuai dengan kehendaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.